Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang rahasia dagang. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang rahasia dagang. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan persaingan yang tinggi di bidang dunia usaha. Hal ini dilihat dari kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Persaingan itu telah lama dikenal dalam sistem hak atas kekayaan intelektual. Kemajuan di segala sektor, khususnya bidang industri dan perdagangan, menjadi salah satu korban dari globalisasi. Sejalan dengan itu, banyak pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, diantaranya adalah rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang. Yang pertama, subjek rahasia dagang yang memiliki hak untuk a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, b. memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang kedua, objek ruang lingkup rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, Pasal 5 menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia dagang antara lain pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pembelian hak atau izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Selanjutnya adalah materi tentang jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan. Karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan penyelesaiannya. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang ataupun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut, maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 Ayat 1, akan tetapi menggunakan Pasal 323 Ayat 1. Di mana dalam Pasal 323 Ayat 1 menyatakan, bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Dalam Pasal 323 Ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan atau delik aduan. Lalu selanjutnya adalah tentang sengketa rahasia dagang dan penyebab terjadinya sengketa rahasia dagang di Indonesia. Sengketa rahasia dagang terjadi karena seseorang tidak bisa menjaga rahasianya dengan baik. Biasanya, seseorang akan membocorkan rahasia dagang kepada suatu perusahaan apabila ia ditawari uang dalam jumlah yang besar.
Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam bab 7 pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan, pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang untuk mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Adapun ketentuan tentang tindak pidana rahasia dagang memberi sanksi dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Contoh kasus dari pelanggar rahasia dagang. Pabrik Ceres yang digugat 110 miliar rupiah oleh mantan karyawannya. PT Generaput Industri atau Ceres, perusahaan coklat di Bandung, digugat 110 miliar rupiah oleh mantan karyawannya Rahmat Hendarto dan Andres Tangioksan. Kedua karyawan tersebut dipidanakan oleh perusahaan Ceres gara-gara pindah kerja ke perusahaan lain, yakni PT Gumi Tangerang Mesindo Tama atau BTM yang juga bergerak dalam bidang coklat. Padahal perusahaan di tempat yang baru tersebut berbeda segmen pasar dan berbeda mesin pengolahannya. Namun, kepindahan itu malah membuat petaka bagi keduanya, karena dilaporkan dengan tuduhan membocorkan rahasia dagang, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lalu bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut? Menurut kami, kedua terpidana tersebut, yaitu mantan karyawan PT GFI, tidak melanggar rahasia dagang, karena PT GFI sendiri tidak secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dagang dalam perusahaannya, sehingga kami berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia sehingga seharusnya kedua terpidana tersebut mengajukan banding ke pengadilan. Lalu kesimpulan dari penjelasan kami yang pertama adalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh sepemilik rahasia dagang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Alasan atau keuntungan penerapan rahasia dagang atau paten adalah karya intelektual yang tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungannya tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis jauh lebih luas. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.